Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oke. Kok malam sih Mas? Oke, panik bentar. Enggak, soalnya kan nguploadnya biasanya bengi Mbak. Walah yo wes. Terus Mas aku cukup tunggu juga itu loh surat suara dikirim di aku loh Mas. Terus gimana? Berarti nggak harusnya saya coblos ya Mas? Nek presidennya kan wis ngerti, tapi nek anggota DPR Dapil DKI kan sampean tinggal milih jenenge, sampean cucuk jenenge karo partene. Oh lah aku malah mumet ngomasine sing Mas jajak-jajak iku aku nggak ngerti aku. Ya nek gak ngerti yo gak apa-apa, ora usah digawe. Sing digawe presiden Mas. ae. Winginane kan aku WA jenengan ya. Yang mana? WA sing iku lho, jenengnya tiba-tiba untuk jenengku. Oh, iya. Yang terkirim itu tuh nama Cecene yang dulu itu loh Mas. Ya Allah ternyata bukan aku tok Mas, banyak itu apa teman-teman itu yang bukan namanya Cece yang dulu itu loh. Oh. Iya, lah ngono ku piye yo Mas? Emang Dikembalikan Mbak. Saya kemarin sudah tanya orang PPLN-nya, langsung tak screenshot kirimannya sampean, katanya suruh Gimana? balikin. Nanti dituker. dituker. Yang namanya sampean. Jadi sekali lagi ya, aku ngerti SMS sampean bahwa nama sampean itu sebenarnya alamat itu dikasihkan, tetapi CC yang lama bukan nama sampean kan. Nah ini juga nanti video ini juga saya kirimkan kepada petugasnya PPLN supaya dia memperbaiki sistem bagaimana yang kayak gini dan dia umumkan. Soalnya kadang-kadang ya sekali lagi ya Mbak, aku nggak mau diskredit, tapi fakta kenyataan yang ada di lapangan itu banyak salah kan. Bukan gitu. Aku tok, aku ya bukan sampean tok, tapi kalau yang ngomong cuman sampean tok ya kesannya cuman satu. Lah nek satu aku kok ngomong kesannya cuman satu aku ngomong, jadinya kok aku ngelek-ngeleki. Kono, nah, tapi nek sampean ngomongnya wong 10 dan 10 yang nge-screenshot nang awake dhewe terus dilaporno atau digawe. Ya piye ngono lho, solusinya mereka kayak gimana? Kalau perlu tak cantumkan nomor teleponnya biar mereka langsung menghubungi sampean kabeh. Lah nek sampean nanti terus di-follow up, terus dibantu bagaimana caranya untuk mendapatkan surat suara yang sesuai dengan nama sampean. Sampean ngomong, "Mas, bagus kerjane." Ternyata, nah kayak gitu tuh. Ternyata di follow up, disamperin atau dikirim lagi dengan sesuai namaku. Kalau enggak kan ya sudah itu akan naik gitu loh. Jadi lah makanya enggak Mas, apa. Kan ya aku nunggu. Kan gini loh Mas, ceritanya kan semua teman-teman kan sudah dapat terus walah aku kok nggak dapet dewe. Baru terus ternyata aku dapet. Kan ya seneng ta Mas. Oh, berarti aku bisa memilih gitu loh. Ternyata tak buka kayak nama aku ya. Aku juga heran, majikan juga heran loh. Kenapa kok nama JJ yang dulu kok bukan nama kamu? Wong kamu kerjanya di sini sudah 2 tahun. Saya sudah putus kontrak sama JJ yang dulu. Kenapa kok masih ada di Lengsikun? Dia bilangnya gitu, majikanku ke. Makanya kan ya heran toh Mas. Dia sudah gak kerja di sini kok masih dikirim di sini gitu loh. Maksudnya cara kerjanya itu gimana gitu loh. Kok nggak selektif gitu loh. Nanti boleh deh, nanti sampean teman-teman sampean atau nanti sampean tak kasih nomornya orang PPLN, sampean kirim semuanya screenshotan sampean yang WA sama aku, kemudian sama teman-teman semuanya kirim ke dia. Otomatis kalau screenshotan gitu ada nomor teleponnya kan mereka akan follow up. Nanti kita tunggu follow up-nya, ya kan? Seperti apa? Artinya kan sebenarnya kita kan juga membantu mereka. Iki lo keliru, ini lo salah, ya. Dan mohon dipahami lagi, kan kita juga kerja di majikan, nggak sewaya-waya, nggak
segampang kita bisa keluar masuk semuanya karena kita kerja di rumah tangga. Jadi tolong gitu loh, bagaimana disolusikan kalau saya benar-benar ingin nyoblos presiden saya ke depan, saya turut mensukseskan, tapi kalau ternyata nama surat suara itu bukan nama saya, itu terus piye Pak? Nah kayak gitu tuh kan. Nah ini enak toh. Nek mereka sudah WA sama sampean masing-masing kan enak. Atau nanti teman-temannya sampean itu tak kasih nomornya terus WA barengan terus kirim ke dia, terus bagaimana responnya dia. Kan kayak gitu. Responnya para PPLN ini panitiane piye gitu. Karena kan mereka juga ada biayanya, mereka juga dibayar untuk program pemerintah ini. Nek dibayar ya nek nyambut gawe aja salah-salah. Salah siji loro gak apa-apa, nek salahe 20, 30 sampai 50 kan yo repot kan kayak gitu tuh. Halo, saya itu loh Mas, baca-baca di grup BMI itu loh. Banyak cica-cica yang loh iya dikirim di majikan yang dulu, komplain dikirim di majikan yang dulu gitu loh. Kok kan aku saja, terus gimana ini caranya kerjanya mereka orang-orang yang pinter itu ngono kok ya salah. Itu lek awake dhewe kan lek kayak kita kan yo memang wong goblok bandingane ngono lho Mas. Kalau dia itu orang-orang atas itu kan yo pinter-pinter, kok yo kerjane kok yo sik wincle gitu loh. Iya ya kan. Iya kan sekali lagi teman-teman itu bukan goblok, bukan apa-apa, dan bukan juga mereka orang yang pinter. Tetapi kan keinginan kita untuk memilih presiden kalau tidak ditunjang dengan sistem yang baik, maka jadi selegenje kan kayak gitu tuh. Iya ya, memang kan selegenje ya, memang kan ya buang-buang toh Mas. Lelek memang ini kalau dikirim salah terus nggak digunakan kan ya buang-buang suara. Ya selain buang suara juga ngongkon kita nyoblos iku piye bojoku piye. Mbak Yuli di rumah toh. Oke, siap. Yo oke, bye. Oke Mbak jadi kayak gitu ya. Sekali lagi coba deh nanti kalau ya langsung nomornya sampean tak kasihkan ke beliaunya, bagaimana solusinya. Mbaknya ini benar-benar pingin nyoblos, pingin berpartisipasi aktif kan kayak gitu tuh ceritanya untuk dalam pemilihan presiden. Yo pingin nyoblos ya, nyoblos Mas gitu. Tapi kalau yang dikirim bukan nama aku kan yo nggak tahu, tak coblos, tak kirim balik ae. Yo jangan. Nenek sampean gak dicoblos, sampean kirim balik kan mereka enak, tinggal dicoblos KPD dibuka kan enak. Yo jangan, yo simpen aja dulu sampai dia ngirimkan yang baru lagi gitu. Oh disiram, halo yo. Kan majikanku bilang jangan dicoblos, itu bukan nama kamu. Terus aku ya wes diem, ya wes nggak tak utik. Lah itu namanya CC. Mas, yang saya heran, saya mau tanya yo. Kalau dia sudah nggak kerja di sini, kenapa ya Mas namanya kok masih ada di KJRI? Maksudnya tercantum gitu loh. Ya. Kok bukan nama aku, kok nama Cece yang dulu gitu loh, heran aku itu. Ya, nanti tak share Mbak iki kontennya video bagaimana Pak KJRI, kenapa datanya Mbaknya yang sudah lama ini data ganti baru tapi ternyata namanya nggak sesuai. Ya saya nggak mau menyalahkan, tapi saya sebagai orang yang di lapangan ingin menyampaikan ini loh yang terjadi di bawah kan gitu tuh. Ini kan dari cerita sampean kan, dari cerita sampean sendiri, bukan saya yang bikin kan seperti itu. Ya nanti kalau nggak yo ben telepon aku dhewe Pak KJRI, aku sing tak ngomong. Nanti siap, nanti linknya ini kalau sudah jadi konten juga tak kirimnya ke dia. Kita share bareng-bareng ke atas siapa yang merasa nama teman-teman ternyata di majikan itu nama dari CC yang lama. Silahkan berbicara di sini karena
pemungutannya kan masih di Februari. Kalau sebelumnya udah kita evaluasi kan biar mereka cepet-cepet membetulkan dan segala sesuatunya kan seperti itu. Masih ada waktu. Makanya kita berjuang dan berusaha dengan cara kita masing-masing, ya kan? Caranya sampean kan pengen cerita, pengen diomongin, dan aku juga karena ada temuan di lapangan yang seperti ini, biar pihak KJRI pun juga lebih teliti, atau PPLN-nya, panitia atau panwaslu-nya atau bagaimana semuanya yang berhubungan dengan pemilu biar untuk lebih teliti bekerjanya gitu, Mbak E. Saya sangat terima kasih dengan sampean kemarin sudah tak sampaikan ke orang PPLN. Orang PPLN-nya bilangnya ya tinggal dikembalikan aja. Kok simpel sekali olehmu ngomong. Aku bilang mbaknya itu kerja gitu. Nah, makanya memang aku nggak ada waktu, Mas. Kalau mau ke kantor pun ya mau nunggu aku libur dulu baru. Iya, nggak liburnya jarang, belum tentu 1 bulan sekali. Aku itu. Siap. Berarti ini kan merepotkan, sangat merepotkan. Kepinginnya nyoblos tapi malah direpotkan. Jadi caranya opo dibalik nih, opo tak simpen, opo tak kayak bantal dhisik. Kan gak ngerti malean. Siap. Lah iya, terus Mas, terus majikanku itu bilang gini loh, kamu punya enggak teleponnya Lensikun? Gimana kalau telepon Lensikun aja? Kata kayak dia seakan-akan kayak enggak terima loh. Wong cewek wes minggat dari yang dulu kok dikirim ke sini gitu loh. Aku bilang, enggak, aku alah Faisi mbok, aku yo bilang gitu. Iya, Faisi wes buang-buang waktu saya sikan. Faisi, aku bilang Faisi. Ya nanti kalau ada cece-cece yang denger ini podcastnya ini, Mas, nanti kan kalau maksudnya sama seperti aku kepingin nyoblos tapi kan namanya bukan saya gitu, namanya CC yang dulu gitu kan, nanti ada CC yang lainnya. Siap. Yang komen gitu loh, Mas. Langsung juga tak share sama ketua pengurusnya PPLN. Jadi panitia pengurus pemilu luar negeri. Jadi biar mereka juga berevaluasi dan memperbaiki kinerjanya. Siap. Sewenang aku kalau ada masukan kayak gini. Jadi lah dek situ loh, Mas. Dek situ loh tercantum ID lengkap, terus paspor nomor paspor lengkap. Ya tak foto, tak jebret gitu, nanti kalau dibuat bukti ya tak tuduh nih, Mas. Siap. Lah iya tak jepret ngono. Lah piye? Yo kecewa toh. Iya. Saya ini wis menggebu-gebu pingin nyoblos, ternyata bukan nama aku. Saya mengerti isi hati teman-teman semuanya. Makanya saya selalu mendengarkan di balik telepon, di konten itu apa yang teman-teman keluhkan, apa yang teman-teman resahkan, dan apa yang bisa saya bantu kan ya saya naikkan. Dan sekali lagi nanti tak sampaikan langsung ke PPLN-nya, terus nomornya jenengan juga biar mereka memfollow up. Jadi nanti juga buat pembelajaran yang lain-lain yang keliru biar di up juga, karena ada fanpage-nya PPLN luar negeri itu sebenarnya ada fanpage-nya. Sebenarnya curhatan-curhatan itu langsung disalurkan ke fanpage-nya PPLN. Makanya PPLN ini sosialisasinya kurang untuk ke sosial media gitu loh, menurut saya loh ya. Dia kenapa nggak ngejak ngomong youtuber atau ngejak ngomong para tiktoker, semua media lah diajak ngomong supaya biar tidak terjadi hal-hal. Tapi ya aku nggak ngerti programnya mereka kok, ya kan. Yang jelas aku juga nggak diajak omong, aku nggak di bagaimana mereka nggak mau, karena memang mungkin mereka ngerti aku gak bakalan milih kan, kayak gitu tuh. Jadi intinya seperti itu. Aku juga surat suara juga nggak ada karena aku nggak ngelaporin diri aku. Jadi ya nggak apa-apa, karena saya kepingin jadi tukang mengkritik yang bebas. Jadi kalau saya nggak milih kan otomatis kita tetap bisa berkarya seperti apa yang kita mau, mengkritik A, B, C, D bebas. Jangan sampai aku penggemar nomor 1 aku ngeritik nomor 2, aku penggemar nomor 1 aku ngeritik nomor 2, aku penggemar nomor 3 aku ngeritik nomor 1, kan nggak fair. Mending aku 0, 0 tapi aku bisa kritik semuanya.
Itu bebas tanpa batas ya nah, Mas. itu prinsip saya. Tapi saya menghargai kayak Mbak E ini yang benar-benar niat, kepingin membantu dan pingin nyoblos, pingin milih kepala negaranya dari Hong Kong, tapi ternyata kok sistemnya atau cara jalannya kayak gini. Jadi ini rodok gelo kan kayak gitu. Jadi satu surat suara akan terbuang kan dengan begitu. Itu akan akhirnya useless. Jadi karena tidak ada cross check data, tidak ada kevalitan data, sehingga dikirim aja namanya nggak pas, nggak cocok. Wis, saya rasa nanti tak sampaikan ini pesan ini kepada Oke. Terima kasih ya Mas. PLN. Kalau nanti ada cece-cece yang nasibnya seperti saya menerima surat palsu. Surat yang tidak sesuai nama. Surat yang tidak sesuai nama. Namanya palsu. Namanya nggak jelas. Oke, kita aja Mbak ya. Namanya jelas tapi bukan saya gitu. Oh ya, berarti namanya jelas tapi bukan si pemilih ya. Iya. Bukan yang disasar. Ternyata orang lain. Bukan yang disasar. Oke, tak sampaikan. Terima kasih Mas kalau ke mereka. begitu. Oke, sehat selalu buat sampean Mbak. Sehat selalu, matur Ya, suwun. sama-sama Mas. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, surat suara yang tidak sesuai dengan namanya, teman-teman merasa ya sedikit kecewa. Mereka juga pinginnya nyoblos, tapi namanya nggak sama, nggak mungkin harus dipaksakan karena itu bukan identitasnya. Sekali lagi, mungkin ini evaluasi atau kita cross check, kita sampaikan ke panitia pemilihan luar negeri PPLN dan pihak-pihak yang berwenang yang mengurusi pemilu. Sekali lagi, terima kasih Mbak E sudah bercerita keluh kesahnya, ceritanya termasuk mau nyoblos presidennya kok namanya bukan dia. Sekali lagi keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.